lupa kepada rumahnya, keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu guru yang hebat, izinkan hari ini saya untuk mencoba berkolaborasi ataupun memberikan sebuah pemahaman materi yang nantinya akan kita secara bersama-sama diaplikasikan ke dalam sekolah kita. Bapak Ibu yang berbahagia, ini adalah aksi nyata dari modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Langsung saja Bapak Ibu ya, kita mulai. Ya Pak. Oke, saya perkenalkan dulu. Ini adalah sebelah kanan saya itu Pak Haji Budi, itu sebagai pengajar praktik di dalam pembimbing sebagai pembimbing CGP di angkatan 7. Yang sebelah kanan adalah Bapak Adam Sanjaya sebagai fasilitator. Beliau adalah yang membimbing kami dalam setiap kegiatan di CGP. Baik, kita langsung ke materinya tentang modul 1.4, penerapan dan pengebasan budaya positif. Bapak Ibu guru yang hebat dan yang sangat bersemangat sekali hari ini, mudah-mudahan saya lupa dari ya, berterima kasih dulu nih kepada Bapak Ibu guru sekalian atas kehadirannya mengikuti acara diseminasi ini, dan tak lupa juga kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mengizinkan terlaksananya acara aksi nyata ini. Langsung menginjak ke materi. Budaya positif meliputi 6 hal, yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon. Kedua, konsep disiplin positif. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia dan posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga resolusi. Itu adalah hal-hal yang menyangkut dimensi yang ada di budaya positif yang saya dapat dari pembelajaran CGP. Oke, lanjut. Yang pertama adalah konsep perubahan paradigma atau stimulus respon. Sebelumnya Bapak Ibu guru, saya ingin menjelaskan dulu apa yang sebelumnya saya mencapai dari ini, apa modul 1.2. Jadi ada rangkaian yang telah dilalui dari modul 1 sampai 1.3 dan akhirnya sampai kepada modul 1.4 tentang budaya positif itu. Pembelajaran tentang paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi kepada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid itu belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan. Jadi tujuan kami mengikuti pembelajaran di guru penggerak itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menuju supaya anak kita itu memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Sudah tahu belum profil pelajar Pancasila? Tahu ya? Nah, ini adalah profil tentang pelajar Pancasila. Yang pertama dimensinya yaitu diharapkan peserta didik itu memiliki
keimanan dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta memiliki akhlak mulia. Kemudian yang kedua, bisa mandiri. Artinya mandiri di sini adalah itu bisa menyelesaikan ataupun menemukan solusi yang akan nantinya bisa diselesaikan dalam menghadapi permasalahannya. Kemudian bergotong royong. Bergotong royong tentunya kita sudah melaksanakan semuanya, Bapak Ibu ya. Misalkan fungsi, kemudian kebersihan di kelas dan yang lainnya. Nah, kemudian yang keempat adalah kebinekaan global. Kebinekaan global itu artinya tidak murid-murid itu tidak terkotak-kotakan. Artinya kita sama rata dalam membuat suasana belajar yang sama rata. Kemudian selanjutnya bernala kritis. Kita membangun peserta didik itu supaya memiliki pemikiran yang secara kritis. Dan tak lupa yang terakhir adalah 6. Ke-6 itu adalah kreatif. Kita sebagai CGP tentunya harus bisa membuat anak didik kita itu semakin kreatif dan kreatif. Seperti itu Bapak Ibu ya. Lanjut. Ini adalah perubahan paradigma tentang stimulus respon. Saya sebelumnya ini mau mengajak Bapak Ibu untuk melakukan suatu kegiatan mengepalkan tangan. Pernah dengar belum Bapak Ibu? Belum Pak. Belum. Saya minta sebelum ke materi inti, Bapak Ibu mengepalkan tangan, ya. Kepal tangannya itu sekepal-kepalnya, dan bayangkan bahwa yang ada di dalam kepalan tangan itu adalah benda yang sangat penting. Benda yang sangat penting dan sangat diperlukan bagi Anda sendiri. Ya, Pak. Siap ya? Ya. Bayangkan. Oke? Ya. Nah, silakan kepal. Nah, sekarang tugasnya itu teman di sebelahnya Bapak Ibu itu mencoba untuk mengambil ataupun menarik kepalan tangan sehingga apakah bisa dia membuka kepalan tangan tersebut. Coba silakan. Ya. Gak mau Pak, saya tidak Iya. mau buka Pak. Oke. Apa ya yang dirasakan? Coba. Setelah kita melakukan filosofi dari kepala tangan tadi. Saya mempertahankan Pak. Ya. Gimana Bumi? Mempertahankan. Mempertahankan karena ini yang ada di dalam kepala saya kan sangat Banyak berat. berharga. Iya. Betul. Kita yang memiliki barang berharga tersebut tentunya akan mempertahankan. Nah, sebagaimana yang di sebelahnya itu pasti akan berusaha untuk merebut barang tersebut, tapi tidak akan bisa kan? Tidak. Iya. Betul. Nah, inilah hasil dari hasil dari kepala tangan. Filosofinya yang dapat diambil yaitu bahwa setiap apapun, sekuat apapun tenaga yang dikerahkan untuk membuka kepala tangan itu, maka kita tidak akan mampu untuk membukanya. Nah, yang terjadi karena saling mempertahankan, akibatnya malah mungkin tarik-tarikan kan? Tarik-tarikan bahkan akan sangat menyakiti hati ataupun temannya. Kemudian hal ini menjadi perubahan paradigma tentang teori ilusi kontrol yang akan kita bahas nanti berkaitan dengan masalah selanjutnya. Karena yang bisa membuka kepala tangan dan isinya itu mengambil isinya itu hanyalah dari diri kita sendiri. Artinya dari dalam hati kita sendiri. Jadi tidak mungkin orang lain itu merebut hasil dari di kepala tangan milik orang lain tersebut. Nah, yang bisa membukanya hanya orang itu sendiri. Nah, begitu pun juga dengan pemikiran kita. Maka paradigma yang kita bangun itu seperti kepala tangan.
ketika kita tidak bisa membuka itu, maka kita sebagai CGP ataupun pengimbasan kepada salah satu murid yang keras kepala tersebut, maka salah satu yang harus dilakukan adalah kita harus memahami dulu apa permasalahannya dihadapi oleh orang atau murid yang sedang kita ajarkan. Nah, jika tidak mau, maka kita harus terus dan tidak lelah untuk memahami terlebih dahulu sampai dia lelah ataupun sampai dia mau untuk membuka hatinya, menerima paradigma baru, menerima perubahan yang akan kita sampaikan. Seperti itu Bapak Ibu, bisa ditangkap ya? Bisa. Oke, lanjut. Tadi ini adalah paparan tentang William Glasser dalam kontrol teori, dan untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Jadi ada beberapa hal yang menurut saya ini dan menurut Dr. William itu bisa terjadi miskonsepsi, yaitu ilusi bahwa guru itu mengontrol murid, bahwa guru mengontrol murid itu sebenarnya hanya suatu hal yang ilusi, karena pada intinya kita itu tidak bisa serta-merta mengatur murid. Kalaupun bisa mengatur murid juga itu hanya 1 atau 7 jam atau 6 jam selama di sekolah. Selebihnya ya kita tidak akan mungkin bisa mengontrol. Oke, lanjut. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu menguatkan karakter. Itu juga merupakan suatu ilusi bahwa kritik dan rasa bersalah itu, membangun rasa bersalah itu untuk bisa mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal, yang nanti akan dijelaskan. Lanjut. Suatu ilusi bahwa orang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang sering kita sering kita lakukan. Saya juga baru menyadari seperti saat ini ya, ketika membaca tulisan-tulisan dari Dr. William Glasser ini, bahwa pada dasarnya kita tidak mungkin bisa memaksa orang untuk berubah, karena kuncinya itu pasti dari dalam dirinya sendiri, harus bisa untuk merubah dan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Oke. Ya. Bapak Ibu guru yang hebat, di sini saya mencoba untuk menampilkan tentang stimulus respon teori kontrol tentang pandangan tentang dunia. Jadi setelah paradigma kita terbuka, pandangan kita sudah terbuka, jadi perlu dilakukan stimulus. Kita itu membuka wawasan kita ke dalam hal yang lebih luas lagi. Di sini stimulusnya yaitu realitas tentang kebutuhan bahwa kita sama, tetapi realitasnya kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, itu adalah stimulus. Nah, tapi pada kenyataannya setiap orang itu pasti memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Itu tidak mudah Bapak Ibu. Mengubah pandangan orang agar sama dengan kita. Itu tidak? Ya, bagus. Tidak mudah untuk mengubah seseorang itu sesuai dengan atau hati dengan pikiran kita itu. Perlu bermacam-macam proses dan perlu tindakan-tindakan yang berkelanjutan. Kemudian kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal perilaku buruk ataupun perilaku yang baik, semua itu didasarkan pasti ada tujuannya. Perilaku buruk sekalipun pasti ada tujuannya. Misalkan kalau murid itu melakukan kesalahan, menjahili temannya ataupun menjahili teman perempuan, itu pasti ada tujuannya Bapak Ibu ya.
karena mungkin dia ingin dilihat oleh guru, karena mungkin dia ingin intinya pasti dia memiliki tujuan bahwa ingin mencari perhatian. Kemudian teorinya kontrolnya yaitu bisa dilakukan dengan semua perilaku pasti memiliki tujuan tadi. Nah, ini orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulusnya. Nah, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda, hanya kita yang bisa mengontrol. Kemudian mengontrol orang lain, teorinya Anda tidak bisa mengontrol orang. Kemudian pemaksaan pada saat rujukan. Kemudian teorinya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Akhirnya dengan model berpikir yang menang itu tidak bisa. Dan model berpikir dengan menang itu juga sangat sangat tidak dianjurkan. Oke, selanjutnya tentang konsep disiplin positif. Disiplin positif, apa itu disiplin positif? Bagus. Disiplin. Apa itu disiplin? Peraturan. Aturan positif berarti ke arah yang positif. Betul. Jadi disiplin positif itu sebenarnya adalah sebuah proses, bukan hal yang suatu hal yang ujung-ujung langsung jadi disiplin. Itu di balik itu disiplin positif itu pasti ada sebuah proses yang sangat panjang. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sekali dengan hukuman. Ya, betul, disiplin itu berbeda dengan hukuman. Walaupun kadang-kala penerapan disiplin itu sering menggunakan teknik hukuman. Tapi nanti akan dijelaskan bahwa menggunakan hukuman itu ada nilai poin rendah atau tingginya nanti. Ini ada cara mengajarkan disiplin positif pada anak, yaitu kenalkan disiplin sejak sedini mungkin dari kelas 1 mungkin ya Bapak Ibu. Nah, yang kedua ini adalah poin pentingnya, yaitu selalu libatkan siswa di setiap aturan dan kesepakatan yang dibuat. Jadi kita di sini poin pentingnya yaitu selalu melibatkan siswa, student center. Jadi apapun itu di posisi kelas saat kita mengajar perlu kita diskusikan dulu terlebih dahulu di awal-awal sebelum memulai pembelajaran. Kita bikin kesepakatan kelas seperti apa. Ketika si murid itu sudah mengerjakan atau membuat kesepakatan kelas dan nantinya sudah dia pahami, sudah dia resapi, maka ketika akan melakukan pelanggaran, melakukan ketidakindisiplinan, maka dia akan sadar dengan sendirinya karena hanya dia sendiri yang membuat. Kalau kita melanggar, pasti kita itu tidak akan pasti dia itu menyadari bahwa yang dia lakukan itu salah. Kemudian setelah itu berikan konsekuensi logis. Nah, setelah diutarakan kesepakatan kelasnya, kemudian berikan konsekuensi yang logis. Seperti apa misalkan menulis dengan 100 halaman ataupun dengan hal-hal lain yang sifatnya mendidik. Nah, setelah diberikan konsekuensi, setelah didiskusikan, setelah dilibatkan, nah kita terapkan proses disiplin positif itu dengan sikap tegas, tetapi dengan catatan bukan dengan marah. Karena marah itu temannya setan. Betul nggak untuk? Ya iyalah. Tidak boleh marah Pak Agus ya. Siap. Oke, lanjut. Ini adalah contoh identitas gagal dan identitas sukses. Di sini ada yang sebelah kanan itu, yang sebelah kiri itu adalah hukuman, dan yang sebelah kanan adalah identitas sukses, disiplin yang memiliki konsekuensi dan melakukan restitusi. Contohnya yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Pasti kalau kita dihukum atau siswa dihukum itu pasti merasakan sakit dan tidak akan pasti akan menimbulkan efek yang jangka panjang dan buruk. Kalau kita menggunakan disiplin konsekuensi itu sesuatu itu memang harus terjadi. Tapi kalau kita menggunakan restitusi itu kita lakukan pilihan kepada murid itu.
kenapa kamu melakukan kesalahan itu, kenapa dan apa sebabnya, kenapa bisa sampai melakukan kesalahan. Nah, kalau dia menyadari, kita berikan pilihan apa dia mau apa dia hukumannya seperti apa gitu. Apakah menulis ataupun memperbaiki dengan lebih baik lagi. Kemudian identitas gagal yaitu tidak nyaman untuk murid, itu efeknya jangka panjang karena dihukum pasti tidak nyaman dan akan teringat terus sampai tua mungkin ya. Identitas sukses itu pasti ada konsekuensi logisnya tidak nyaman, tapi levelnya masih jangka pendek. Kemudian kalau kita melakukan dengan cara restitusi, itu akan menguatkan siswa itu sendiri, karena tadi si siswa itu pasti dengan sadar bahwa kalau dia melakukan kesalahan, saya pasti tidak akan mengulanginya lagi, dan efeknya juga jangka panjang. Dan di sisi korban, kalau mendapatkan hukuman itu si korban itu mendapatkan keadilan. Maksudnya di sini keadilan itu kalau kita menjewer murid. Jadi kalau untuk mendapatkan kepuasan, yang melakukan itu harus dijewer lagi, itu tidak? Dijewer dengan dijewer itu adil, tapi menurut murid. Nah, kalau dengan menggunakan identitas konsekuensi ini, korban itu bisa diabaikan karena hanya dengan perkataan dan nasihat ataupun jadi kesannya itu si korban itu tidak mendapat keadilan, jadi merasa diabaikan. Kalau dengan restitusi, korban bisa mendapatkan ganti karena dia merasa bisa untuk merubah kesalahan menjadi kebenaran, merubah kesalahan dari yang salah menjadi benar. Kemudian dari sisi hukuman yang lain yaitu murid akan tersakiti, konsekuensinya yaitu tidak dibuat nyaman pasti. Nah, untuk restitusi ini murid akan mendapatkan penguatan karena dari sisi sudah sadar tadi ya. Kemudian perilaku agresif, penguatan pendek, dan kalau di restitusi, kalau kita menjalankan restitusi, masalah akan terpecahkan. Dan ini lanjut saja, yang paling bawah itu peraturannya adalah kamu harus, jadi hukuman itu si guru itu langsung mengeluarkan kata-kata peraturannya gini, kamu harus gini, jadi harus sifatnya dan dengan melakukan fisik. Kalau dengan pendekatan konsekuensi itu, jadi siswa itu ditanya peraturannya apa, jadi dia menggunakan logikanya, kemudian kamu mampukah kamu melakukannya, kemudian mengucapkan terima kasih. Nah, kalau kita menggunakan restitusi, dia harus yakin dulu nih apa perbuatan itu salah atau tidak. Nah, setelah yakin, pasti dia akan mau untuk memperbaiki masalah. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke, lanjut. Identitas gagal, identitas proses. Oke, kita anggap sama ya. Ini adalah dampaknya tadi, dampaknya merasa bersalah, kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, kemudian bersemangat untuk memperbaiki diri. Oke. Ini adalah sifat-sifatnya. Jadi kalau hukuman sifatnya negatif, konsekuensi itu sifatnya tengah-tengah atau netral. Dan kalau kita melakukan restitusi itu pasti sifatnya positif. Oke, Bu. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, di sini saya mempunyai contoh-contoh tindakan guru ya. Mari kita nilai secara bersama-sama, Bapak Ibu. Yang pertama adalah tindakan guru bahwa mencatat 100 kali dalam buku kalimat itu saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Mencatat 100 kali itu termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman karena melibatkan apa itu? Fisik. Ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali sampai mungkin pingsan ya. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Coba.
membersihkan coretan karena dia sudah melakukan kesalahan mencoret meja. Iya. Nah, akhirnya dia harus konsekuensinya itu membersihkan, begitu. Murid diminta untuk push up 15 kali, jelas ya hukumannya. Menggantikan kertas tugas teman untuk dicoret-coret, apa yang kira-kira? Konsekuensi ya. Kemudian berjemur di lapangan basket, hukuman jelas. Berjemur di lapangan basket juga, murid diminta bertelanjang kaki, waduh ini hukuman ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kali, hukuman jelas. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Ya betul, karena ada hal yang harus diperbaiki. Kemudian kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan konsekuensi. Oke, sudah bisa. Kemudian, ini banyak. Duduk di bangku di lapangan, hukuman. Terlambat hadir, hukuman ya. Lari hukuman, bersihkan hukuman. Lanjut untuk materi keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi adalah salah satu tentang budaya positif yang harus kita terapkan di dalam kelas. Ini, mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya suatu budaya positif? Nah, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Jadi nomor berapa Bapak Ibu? Keyakinan kelas itu adalah nomor 3 ya. Kenapa harus keyakinan kelas kira-kira? Kita perlu memahami dulu bahwa keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada terwujudnya profil pelajar Pancasila yang sudah dijelaskan. Ya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ini adalah salah satu cara-cara atau pembentukannya, yaitu bersifat lebih abstrak karena sifatnya itu tidak tertulis. Jadi saya meyakini bahwa keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas atau peraturan sekolah sekalipun, karena peraturan sekolah dan peraturan kelas itu sudah ada dan sudah baku ditempel di papan kelas. Kalau keyakinan kelas itu kan melalui sebuah kesepakatan yang terjadi di antara guru dan siswa. Jadi bentuknya juga pernyataan yang universal, dibuat dalam bentuk kalimat-kalimat positif, dan kemudian keyakinan kelas itu dibuat dalam jumlah banyak atau tidak usah banyak sehingga mudah diingat. Maaf ini sedikit ya, tidak banyak gitu. Dan mudah diingat sehingga dipahami oleh warga kelas, merupakan suatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Dan akhirnya keyakinan kelas itu tapi satu hal, poin yang terakhir itu, keyakinan kelas itu dapat ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Misal kita membuat keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas dengan murid itu memakai sepatu ke dalam kelas atau setiap berangkat sekolah. Tapi dalam kondisi tertentu, dalam hal hujan misalnya karena mengingat kotor kelasnya, itu keyakinan kelas bisa ditinjau kembali Bapak Ibu. Kita buat lagi kan, kalau kondisinya hujan ya dicopot sepatunya. Itu juga merupakan suatu keyakinan kelas. Oke, lanjut. Pembentukan keyakinan kelas salah satu kegiatan lain yang dapat dilakukan untuk memperdalam keyakinan kelas. Ini adalah mengutip dari Ki Hajar Dewantara tentang menumbuhkan murid yang merdeka. Jadi kemerdekaan murid yang didapat itu tidaklah mudah dan harus mengatur kehidupannya dengan tertib, mengatur hubungan dengan teman yang lain. Lanjut, langkah-langkah membuat keyakinan kelas tadi. Yang pertama, guru meminta semua murid untuk menuliskan di secari kertas, kemudian disepakati, kemudian ditempel di depan kelas, di papan tulis atau papan pengumuman. Kemudian yang ketiga, semua usulan itu ditulis dengan tulis tadi, kalimat-kalimat yang sudah disepakati menjadi keyakinan kelas dan diubah menjadi kalimat yang positif supaya
mudah dilaksanakan. Ini suatu kesimpulan tentang keyakinan kelas, yaitu keyakinan itu lebih memotivasi seseorang dari dalam dan memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tadi, Bapak Ibu ya. Sesuai filosofi tangan tadi, bahwa kalau kita bisa membuat siswa itu yakin dari dalam dirinya, pasti siswa itu mau untuk merubah ke arah yang lebih baik karena dari dalam hatinya sendiri. Kemampuan dasar kebutuhan manusia. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Perilaku manusia pada dasarnya seperti ini, Bapak Ibu ya. Kita juga mengalaminya, karena kalau kita tidak nyaman, ya pasti perilakunya untuk menghindari hukuman supaya menjadi nyaman. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi untuk melakukan sesuatu itu bisa dengan mendapatkan imbalan, tapi ini jangka pendek ya, karena ketika nilainya turun atau mendapatkan itu, pasti dia akan malas lagi untuk